Sabar, 5 detik. Udah mulai aja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore yang kami hormati Bapak Sparta selaku dosen pengampu dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang berisikan saya, Lavinia Permatasari dengan NIM 2021 111027. Dan saya Nadia Kamila dengan NIM 2021 11111001. Saya Karina Putri Destania dengan NIM 2021 11111002. Saya Putri Asy Salma dengan NIM 2021 11111034. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Financial Reporting of Analysis, memulai analisis laporan keuangan pada pelaporan keuangan dan analisisnya. Kami menjelaskan lingkungan pelaporan keuangan, termasuk prinsip-prinsip yang mendasari akuntansi. Keuntungan dan kerugian pengukuran akrual versus arus kas dibahas. Kami juga menjelaskan perlunya analisis akuntansi dan memperkenalkan tekniknya. Tujuan analisis. Yang pertama, menjelaskan lingkungan pelaporan dan analisis keuangan. Yang kedua, identifikasi apa yang dimaksud dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Yang ketiga, menjelaskan lingkungan pelaporan dan analisis keuangan. Yang keempat, menjelaskan tujuan akuntansi keuangan, mengidentifikasi kualitas informasi akuntansi, dan prinsip serta konvensi yang menentukan aturan akuntansi. Yang kelima, menjelaskan relevansi informasi akuntansi dengan analisis dan penilaian bisnis dan identifikasi keterbatasannya. Yang keenam, pentingnya akuntansi akrual serta kekuatan dan keterbatasannya. Yang ketujuh, memahami konsep ekonomi pendapatan dan membedakannya dari arus kas dan pendapatan yang dilaporkan, belajar membuat penyesuaian terhadap pendapatan yang dilaporkan untuk memenuhi tujuan analisis. Yang kedelapan, menjelaskan akuntansi nilai wajar dan perbedaannya dengan model biaya historis, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan akuntansi nilai wajar dan implikasinya terhadap analisis. Yang kesembilan, kebutuhan dan teknik analisis akuntansi, dan yang terakhir, menganalisis dan mengukur kualitas laba dan faktor-faktor penentunya. Selanjutnya kita melihat tabel analisis laporan keuangan. Bab 1 ini memperkenalkan laporan keuangan dan membahas pentingnya laporan keuangan untuk analisis bisnis. Laporan keuangan adalah produk dari proses pelaporan keuangan yang diatur oleh peraturan dan standar akuntansi, insentif manajerial, serta mekanisme penegakan dan pemantauan. Penting bagi kita untuk memahami lingkungan pelaporan keuangan beserta tujuan dan konsep yang mendasari informasi akuntansi yang disajikan dalam pelaporan keuangan. Pengetahuan ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan dengan lebih baik realitas posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dalam bab ini, kita membahas konsep yang mendasari pelaporan keuangan, dengan penekanan khusus pada aturan akuntansi. Fitur analisis untuk mengeksplorasi pentingnya kas dan akrual dalam menjelaskan harga saham. Temuan menunjukkan kekuatan pendapatan akrual dalam menjelaskan harga saham. Kami mulai dengan menjelaskan lingkungan pelaporan keuangan. Kemudian kita membahas tujuan pelaporan keuangan, tujuannya, dan bagaimana tujuan ini menentukan kualitas informasi akuntansi, serta prinsip dan konvensi yang mendasari peraturan akuntansi. Kami juga memeriksa relevansi informasi akuntansi untuk analisis dan penilaian bisnis, dan kami mengidentifikasi keterbatasan informasi akuntansi. Kami menyimpulkan bahwa dengan diskusi tentang akrual landasan akuntansi modern, hal ini mencakup penilaian akuntansi akrual dibandingkan dengan akuntansi arus kas dan implikasinya terhadap analisis laporan keuangan. Selanjutnya ada lingkungan pelaporan. Laporan keuangan wajib, terutama laporan keuangan, adalah produk terpenting dalam lingkungan pelaporan keuangan. Informasi laporan keuangan dinilai relatif terhadap satu, kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, dan dua, sumber informasi alternatif seperti data ekonomi dan industri, laporan analisis, dan pengungkapan sukarela oleh manajer. Penting untuk memahami faktor
faktor yang mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan untuk mengapresiasi informasi akuntansi keuangan yang dilaporkan di dalamnya. Faktor utamanya adalah aturan akuntansi atau GAP, motivasi manajer, mekanisme pemantauan dan penegakan hukum, regulator, praktik industri, dan sumber informasi lainnya. Kami memeriksa komponen ini dan komponen lain dari lingkungan pelaporan keuangan di bagian ini. Laporan keuangan wajib laporan merupakan bagian terpenting dalam proses pelaporan keuangan. Meskipun kita sudah familiar dengan laporan keuangan, khususnya laporan tahunan, ada laporan keuangan yang penting lainnya yang perlu ditinjau oleh seorang analisis. Kami memeriksa 3 kategori laporan ini di bagian ini. Yang pertama, laporan keuangan, pengumuman pendapatan, dan laporan undang-undang lainnya. Selanjutnya, laporan keuangan. Komponen-komponen laporan tahunan telah kami uraikan pada bab 1. Sebenarnya, laporan tahunan bukan merupakan dokumen hukum. Seringkali berfungsi untuk mempublikasikan produk, layanan, dan pencapaian perusahaan kepada pemegang sahamnya dari pihak lain. Sayangnya, sebagian besar perusahaan merilis informasi triwulan yang sangat ringkas, sehingga membatasi nilainya. Saat menganalisis informasi triwulan, kita perlu menganalisis 2 faktor penting, yaitu musiman. Saat mengkaji tren, kita harus mempertimbangkan dampak musiman. Misalnya, perusahaan retail memperoleh sebagian besar pendapatan dan keuntungannya pada kuartal keempat tahun kalender. Artinya, analis seringkali membuat perbandingan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Yang kedua, ada penyesuaian akhir tahun. Perusahaan seringkali melakukan penyesuaian, misalnya penghapusan inventaris pada kuartal terakhir. Banyak dari penyesuaian ini terjadi sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan informasi triwulanan menjadi kurang dapat diandalkan untuk tujuan analisis. Selanjutnya ada pengumuman pendapatan. Pengumuman pendapatan tersedia bagi para pedagang di bursa saham melalui pita lebar dan sering dilaporkan di media keuangan seperti The Wall Street Journal. Pengumuman pendapatan memberikan ringkasan informasi penting tentang posisi dan kinerja perusahaan. Baru-baru ini, perusahaan memusatkan perhatian investor pada pendapatan proforma dalam pengumuman pendapatan mereka. Dimulai dengan pendapatan GAP dari operasi yang dilanjutkan, yang dihentikan, pos luar biasa, dan perubahan prinsip akuntansi pos transitori tambahan yang tersisa dalam pendapatan dari operasi yang dilanjutkan kini secara rutin, dikecualikan dalam perhitungan proforma penghasilan. Selain itu, perusahaan juga mengecualikan biaya yang timbul dari akuisisi, biaya kompensasi dalam bentuk opsi saham, pendapatan atau kerugian dari investasi, metode ekuitas, biaya penelitian dan pengembangan, dan lain-lain. Perusahaan memandang tujuan reformulasi ini adalah untuk memberikan komunitas analis angka pendapatan yang mendekati pendapatan inti, bebas dari biaya transitori dan non-operasional yang seharusnya memiliki relevansi tertinggi dalam menentukan harga saham. Perbedaan signifikan antara GAP dan pendapatan proforma bukanlah hal yang jarang terjadi. Selanjutnya itu ada key SEC filings. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib. Komponen utama laporan keuangan dan banyak laporan undang-undang lainnya adalah informasi akuntansi keuangan. Meskipun banyak informasi akuntansi keuangan ditentukan oleh GAP, faktor penentu lainnya adalah pembuat atau manajer dan mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang menjamin kualitas dan integritasnya. Dalam buku ini, kita akan mengacu pada 2 rangkaian GAP. Yang pertama ada US GAP, yang mengacu pada aturan dan praktik yang saat ini digunakan di Amerika Serikat. Yang kedua ada IFRS, yang mengacu pada peraturan dan prinsip yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional dan diadopsi oleh sebagian besar negara di luar Amerika Serikat. US GAAP, penetapan standar akuntansi di Amerika Serikat sebagian besar merupakan tanggung jawab sektor swasta yang mempunyai hubungan erat dengan profesi akuntansi. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB saat ini berfungsi sebagai badan penetapan standar dalam akuntansi. Aturan dan pedoman yang dikeluarkan FASB disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Standar-standar ini bersama dengan standar yang dikeluarkan oleh Badan Penetapan Standar yang ada sebelum FASB merupakan dasar penentuan US GAAP.
Selain standar-standar ini, USGAP juga melibatkan pernyataan, opini, interpretasi, dan pedoman praktik lainnya. Badan lain seperti American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA dan Securities and Exchange Commission atau SEC juga membantu mendefinisikan USGAP. FASB baru-baru ini mengkodifikasi standar akuntansi berdasarkan bidang topik sehingga semua peraturan terbaru untuk topik tertentu tersedia di satu tempat. Dalam buku ini terkadang kami akan merujuk pada kode-kode ini dan jarang mengacu pada PSAK tertentu. Meskipun USGAP sangat rinci dengan banyak peraturan dan ketentuan khusus, IFRS cenderung lebih berorientasi pada prinsip dengan panduan yang kurang rinci. Selanjutnya ada sumber informasi alternatif. Laporan keuangan telah lama dianggap sebagai sumber informasi utama bagi penggunanya. Namun, laporan keuangan semakin bersaing dengan sumber informasi alternatif. Salah satu sumber utama alternatif adalah perkiraan dan rekomendasi analisis. Sumber lainnya adalah berita ekonomi, industri, dan spesifik perusahaan. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas beberapa sumber informasi alternatif utama. Yang pertama ada berita ekonomi, industri dan perusahaan. Yang kedua ada pengungkapan sukarela, dan yang ketiga ada perantara informasi atau analis. Informasi ekonomi, industri, dan perusahaan, investor menggunakan informasi ekonomi dan industri untuk memperbarui perkiraan perusahaan. Contoh, berita makroekonomi yang mempengaruhi keseluruhan pasar saham antara lain data pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, perdagangan luar negeri, suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Dampak informasi ekonomi berbeda-beda antar industri dan perusahaan. Berdasarkan persepsi keterpaparan keuntungan dan risiko suatu industri atau perusahaan terhadap berita tersebut. Investor juga merespon berita industri seperti perubahan harga komoditas, data penjualan industri, perubahan posisi kompetitif, dan peraturan pemerintahan. Selain itu, informasi spesifik perusahaan berdampak pada perilaku penggunaan. Contohnya adalah berita akuisisi, divestasi, perubahan manajemen, dan pergantian distributor. Selanjutnya itu ada pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela oleh manajer merupakan sumber informasi yang semakin penting. Salah satu katalis penting bagi pengungkapan sukarela adalah peraturan safe harbor. Aturan-aturan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap kesalahan nyata yang dilakukan oleh manajer yang melakukan pengungkapan secara sukarela. Ada beberapa motivasi untuk pengungkapan sukarela. Mungkin motivasi yang paling penting adalah tanggung jawab hukum. Manajer yang secara sukarela mengungkapkan berita penting, terutama bersifat merugikan, mempunyai kemungkinan kecil untuk dituntut oleh investor. Motivasi lainnya adalah penyesuaian ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa para manajer mempunyai insentif untuk mengungkapkan informasi ketika mereka yakin ekspektasi pasar cukup berbeda dari ekspektasi mereka. Selanjutnya ada perantara informasi. Mewakili industri yang terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, interpretasi, dan penyebaran informasi tentang prospek keuangan perusahaan. Industri ini mencakup analis keamanan, buletin investasi, penasihat investasi, dan penilai utang. Analis keamanan merupakan segmen terbesar dari mediator informasi yang mencakup analis sisi beli dan analis sisi jual. Analis sisi beli biasanya dipekerjakan oleh perusahaan investasi atau dana pensiun seperti TIAA, CREF, Vanguard, atau Fidelity. Para analis ini melakukan analisisnya untuk penggunaan internal. Analis sisi jual memberikan analis dan rekomendasi kepada publik dengan biaya, misalnya Value Line dan Standard & Poor's, atau secara pribadi kepada klien mereka. Singkatnya, laporan analisis sisi jual digunakan oleh pihak luar, sedangkan laporan analisis sisi beli digunakan secara internal. Komponen besar perantara informasi lainnya mencakup buletin investasi seperti Dow Theory Forecast dan Smart Money. Lembaga pemeringkat kredit seperti Moody's juga merupakan perantara informasi yang layanannya ditunjukkan pada lembaga kredit. Perantara informasi menciptakan nilai dan dengan memproses dan mensintesis informasi mentah dan beragam tentang suatu perusahaan dan mengeluarkannya dalam bentuk yang berguna untuk keputusan bisnis. Mereka dipandang melakukan satu atau lebih
dari setidaknya 4 fungsi. Yang pertama itu pengumpulan informasi, yang kedua interpretasi informasi, yang ketiga analis prospektif, dan yang terakhir itu rekomendasi. Selanjutnya, sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Pada bagian ini kita membahas kualitas, prinsip, dan konvensi yang diinginkan yang mendasari keuangan akuntansi. Di wawasan ini kita dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan akuntansi serta relevansinya dengan analisis dan pengambilan keputusan yang efektif. Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan relevansi adalah kapasitas informasi untuk mempengaruhi keputusan dan merupakan kualitas pertama dari dua kualitas utama informasi akuntansi. Hal ini menyiratkan bahwa ketepatan waktu merupakan karakteristik yang diinginkan dari informasi akuntansi. Laporan keuangan interim atau tribulanan sebagian besar dimotivasi oleh ketepatan waktu. Keandalan adalah kualitas yang penting kedua dari informasi keuangan. Agar informasi dapat diandalkan, informasi tersebut harus dapat didiversifikasi, akurat secara representasi, dan netral. Verifabilitas berarti informasi tersebut dapat dikonfirmasi. Kesetiaan representasi berarti informasi mencerminkan kenyataan, dan netralitas berarti informasi tersebut jujur dan tidak memihak. Komparabilitas dan konsistensi adalah kualitas sekunder informasi akuntansi. Komparabilitas menyiratkan bahwa informasi diukur dengan cara yang sama di seluruh perusahaan. Konsistensi menyiratkan metode yang sama digunakan untuk transaksi serupa sepanjang waktu. Keduanya, komparabilitas dan konsistensi diperlukan agar informasi menjadi relevan dan dapat diandalkan. Selanjutnya itu ada prinsip penting akuntansi. Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan berfungsi sebagai kriteria konseptual. Prinsip-prinsip akuntansi, penggunaan angka akuntansi yang terampil untuk analisis keuangan membutuhkan pemahaman tentang kerangka akuntansi yang mendasari perhitungan mereka. Ini mencakup prinsip-prinsip yang mengatur pengukuran aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, biaya keuntungan, dan kerugian. Yang pertama itu ada akuntansi akrual. Akuntansi modern mengadopsi basis akrual dibandingkan basis arus kas yang lebih primitif. Dalam akuntansi akrual, pendapatan diakui pada saat diperoleh dan beban pada saat terjadi, terlepas dari penerimaan atau pembayaran atau tunai. Basis akrual bisa dibilang adalah fitur akuntansi modern yang paling penting namun juga kontroversial. Kami fokus pada akuntansi akrual di bab ini. Yang kedua itu ada historis biaya dan nilai. Secara tradisional, akuntansi telah menggunakan konsep biaya historis untuk mengukur dan mencatat nilai aset dan liabilitas. Biaya historis adalah nilai dari transaksi aktual yang telah terjadi di masa lalu. Maka, akuntansi biaya historis disebut juga dengan akuntansi berbasis transaksi. Keuntungan dari akuntansi biaya historis adalah nilai suatu aset yang ditentukan melalui tawar-menawar yang wajar biasanya adil dan objektif. Namun, ketika nilai aset atau liabilitas kemudian berubah, maka nilai tersebut akan terus berubah nilai tercatat pada historis, yaitu pada nilai awal aset tersebut dibeli, mengganggu kegunaan laporan keuangan, khususnya saldo lembaran. Menyadari keterbatasan akuntansi biaya historis, pembuat standar semakin beralih ke bentuk pencatatan nilai aset atau liabilitas alternatif berdasarkan akuntansi biaya historis. Konsep nilai wajar. Secara umum, nilai wajar adalah perkiraan nilai ekonomi saat ini dari suatu aset atau liabilitas. Jika ada pasar untuk aset tersebut, maka itu adalah nilai pasar saat ini dari aset tersebut. Aset akuntansi nilai wajar saat ini digunakan untuk mencatat nilai banyak keuangan seperti surat berharga. Namun, FASB telah mengakui konseptual tersebut, keunggulan konsep nilai wajar, dan pada prinsipnya memutuskan untuk beralih ke konsep tersebut. Dalam analisis, sangat penting untuk memahami sifat sebenarnya dari nilai wajar. Selanjutnya itu ada materialitas. Menurut FASB adalah besarnya kelalaian atau salah saji informasi akuntansi yang mengingat keadaan sekitarnya, memungkinkan pertimbangan orang yang beralasan yang mengandalkan informasi tersebut akan salah, diubah atau dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji. Satu masalah dengan
Materialitas adalah kekhawatiran yang digunakan oleh beberapa pembuat laporan keuangan dan auditnya menghindari pengungkapan yang tidak diinginkan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya kriteria yang ditetapkan membimbing pembuat atau pengguna informasi dalam membedakan materi. Selanjutnya itu ada konservatisme, melibatkan pelaporan pandangan yang paling tidak optimis ketika dihadapkan pada ketidakpastian pengukuran. Kejadian paling umum dari konsep ini adalah bahwa keuntungan tidak diakui sampai keuntungan tersebut direalisasikan. Misalnya, apresiasi nilai tanah, sedangkan keuntungan tidak diakui sampai keuntungan tersebut direalisasikan. Misalnya, kenaikan nilai tanah. Kerugian tidak diakui segera. Konservatisme mengurangi keandalan dan relevansi informasi akuntansi setidaknya dalam dua cara. Pertama, konservatisme meremehkan baik hasil bersih maupun laba bersih. Kedua adalah bahwa konservatisme mengamankan baik dalam laporan secara sensitif tertunda. Meskipun segera mengenal berburuk, konservatisme mempunyai implikasi yang penting bagi analisis. Tujuan analisis adalah penilaian ekuitas, penting untuk memperkirakan bias konservatisme. Selanjutnya ada relevansi dan keterbatasan akuntansi. Relevansi dari informasi akuntansi keuangan. Akuntansi untuk aktivitas bisnis tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Sangat mudah untuk fokus ketidaksempurnaan dan keterbatasan ini. Namun, tidak ada pengganti yang sebanding. Akuntansi keuangan adalah menjadi satu-satunya sistem yang relevan dan andal untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas aktivitas bisnis. Perbaikan terletak pada penyempurnaan. Dalam hal ini, sistem yang telah teruji waktu. Ini adalah kewajiban siapapun yang ingin melakukan keuangan yang efektif. Analisis untuk memahami akuntansi, terminologinya, dan praktiknya, termasuk akuntansinya, ketidaksempurnaan, dan keterbatasan. Selanjutnya, analisis untuk memahami akuntansi. Seberapa relevankah informasi akuntansi keuangan untuk analisis? Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah menguji seberapa baik angka akuntansi dan keuangan mencerminkan atau menjelaskan harga saham. Dua ini kata untuk mencari harga saham baik secara terpisah maupun kombinasi. Untuk sebagian besar perusahaan selama periode 40 tahun terakhir, pameran menunjukkan pendapatan dan nilai buku gabungan mampu menjelaskan antara 50% dan 75% perilaku harga saham, kecuali untuk periode akhir tahun 1990-an sampai gelembung ketika kekuatan menjelaskan cukup gambar ketika tidak menetapkan sebab akibat. Artinya, kita tidak bisa menentukan sejauh mana angka akuntansi mana yang secara langsung menentukan harga saham. Hal ini disebabkan adanya informasi alternatif seperti perakiraan analisis dan statistik ekonomi yang digunakan menetapkan harga saham. Namun, perlu diingat bahwa salah satu elemen relevansi informasi akuntansi adalah nilai umpan balik untuk merevisi atau mengkonfirmasi keyakinan investor. Minimal ini analisis mendukung nilai umpan balik informasi akuntansi dengan mengungkapkan yang kuat hubungan antara angka akuntansi dan harga saham. Nah, selanjutnya yaitu keterbatasan dari informasi laporan keuangan, perkiraan, laporan, dan rekomendasi analisis serta sumber informasi alternatif lainnya merupakan pesaing utama informasi akuntansi. Apa saja keuntungan yang ditawarkan oleh sumber-sumber alternatif ini? Kami dapat mengidentifikasi setidaknya 3. Yang pertama, ketepatan waktu. Laporan keuangan disiapkan setiap triwulan dan memang demikian biasanya dirilis dari 3 hingga 6 minggu setelah akhir kuartal. Sebaliknya, analisis memperbarui perakiraan dan rekomendasinya hampir secara real time, misalnya segera setelah informasi tentang perusahaan tersedia bagi mereka. Alternatif lain sumber informasi seperti berita ekonomi, industri, atau perusahaan juga tersedia dalam berbagai bentuk termasuk melalui internet.
Yang kedua, frekuensi. Terkait erat dengan ketepatan waktu adalah frekuensi. Laporan keuangan adalah disiapkan secara berkala, biasanya setiap triwulan. Namun informasi alternatif sumber termasuk laporan analisis dirilis ke pasar kapanpun peristiwa bisnis memerlukan revisinya. Yang ketiga, berwawasan ke depan. Sumber informasi alternatif, khususnya laporan analisis dan perakiraan, gunaan banyak informasi berwawasan ke depan. Laporan keuangan berisi perkiraan yang terbatas. Lebih lanjut, akuntansi berbasis biaya historis atau fasisme konservasi biasa menghasilkan kelambatan pengakuan. Ketika aktivitas bisnis terlalu terhambat, direkam dengan sebagai ilustri, bayangkan sebuah perusahaan yang menandatangani kontrak jangka panjang dan pelanggan. Seorang analisis akan memperkirakan dampak kontrak ini, pendapatan masa depan, dan nilai perusahaan segera setelah berita tentang penandatanganan tersedia. Laporan keuangan hanya mengakui kontrak ini pada periode mendatang ketika barang atau jasa diserahkan. Meskipun terdapat kelemahan-kelemahan ini, laporan keuangan tetap menjadi sumber informasi yang penting informasi ke pasar keuangan. Akrual batu pendapat akuntansi. Laporan keuangan terutama disusun berdasarkan basis akrual. Sangat mendukung percaya bahwa akuntansi akrual lebih unggul daripada akuntansi kas, baik untuk mengukur kinerja maupun kondisi keuangan. Pernyataan konsep akuntansi keuangan nomor 1 menyatakan bahwa informasi tentang pendapatan perusahaan berdasarkan akuntansi akrual secara umum memberikan indikasi yang lebih baik mengenai kemampuan perusahaan saat ini dan yang berkelanjutan dalam menghasilkan uang tunai arus kas dibandingkan informasi yang terbatas. Pada aspek keuangan, penerimaan dan pembayaran kas, akuntansi akrual juga mendapat tanggapan yang sama kuatnya daripada pengkritiknya. Bagi detraktor, akuntansi akrual merupakan gabungan dari aturan-aturan yang kompleks dan tidak sempurna yang menggabungkan tujuan laporan keuangan, menyediakan informasi tentang arus kas dan kapasitas menghasilkan kas. Bagi para peneliti ekstrim, akuntansi akrual adalah sebuah pengalih perhatian, sebuah red herring yang menghambat proses penyebaran informasi. Para kritikus ini mengklaim tujuan analisis keuangan adalah untuk menghilangkan tabir akuntansi akrual dan mencapai tujuan arus kas yang mendasarinya. Mereka merasa terganggu dengan rumitnya akrual dan kerentanan mereka terhadap manipulasi oleh manajer bagian. Bagian ini menyajikan evaluasi kritis akuntansi akrual. Kami membahas relevansinya dan pentingnya akrual, kelemahan dan keterbatasannya, serta implikasinya perdebatan akrual versus arus kas untuk analisis laporan keuangan. Tujuan kami tidak untuk memihak dalam perdebatan ini. Kami percaya bahwa arus kas dan akrual mempunyai fungsi yang berbeda, tujuan dan keduanya penting untuk analisis keuangan. Namun kami memperingatkan terhadap mengabaikan akrual. Sangat penting bagi seorang analisis untuk memahami akuntansi akrual, analisis keuangan yang efektif. Selanjutnya, akuntansi akrual sebuah ilustri. Kami menjelaskan akuntansi kami menjelaskan akuntansi akrual dan perbedaannya dengan akuntansi kas. Dengan sebuah ilustri, asumsikan Anda memutuskan untuk menjual kaos cetak seharga $10 per buah. Penelitian Anda menunjukkan Anda dapat membeli t-shirt polos seharga $5 masing-masing. Pencetakan memerlukan biaya tetap dan front end sebesar $100. Untuk layar dan $0,75 lagi per kaos yang dicetak. Iklan awal Anda menghasilkan pesanan untuk 100 t-shirt. Anda kemudian menginvestasikan $700 dalam usaha tersebut, membeli polos t-shirt dan layarnya dan
cetak t-shirt tersebut atau pemasok mengharuskan Anda membayar semua uang tunai. Pada akhir minggu pertama bisnis Anda, semua t-shirt setiap dijual pelanggan dengan pesanan total 50 t-shirt akan mengambil t-shirt-nya pada minggu pertama tersebut. Tetapi dari 50 kaos yang diambil hanya 25 kaos yang dibayar tunai. Untuk 25 lainnya, Anda setuju terima pembayaran minggu depan. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan usaha Anda menyiapkan catatan akuntansi kas pada akhir minggu pertama ini. Catatan akuntansi kas menunjukkan Anda kehilangan uang. Ini namun uang tunai Anda mengonfirmasi kerugian tunai sebesar $425. Artinya Anda memerlukan dengan $700 dan sekarang memiliki $275 tunai. Tentu saja terjadi arus kas keluar bersih sebesar $425. Akibatnya Anda menilai kembali Anda keputusan untuk melanjutkan usaha ini, yaitu Anda memperkirakan biaya per t-shirt dengan asumsi penjualan 100 t-shirt, $5 untuk t-shirt polos, $1 untuk screen, dan 0,75 sen untuk print. Ini menghasilkan total biaya 6,75 per t-shirt. Dengan harga $10, Anda mengharapkan keuntungan $3,25. Namun, akun Anda menunjukkan bahwa Anda kehilangan uang. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah analisis lebih lanjut, Anda memerlukan masalah berikut dengan laporan laba rugi dan neraca berbasis kas. Yang pertama, Anda belum mengakui pendapatan apapun dari 25 kaos yang telah terjual akun. Misalnya di mana Anda memiliki piutang. Yang kedua, Anda telah memperlakukan semua kaos yang dibeli sebagai pengeluaran. Bukankah ini harus memakan biaya dicocokkan dengan pendapatan yang akan dihasilkan kaos tersebut ketika dijual? Yang ketiga, demikian pula, Anda telah menangani semua pembelian layar dan pencetakan kaos membebankan biaya sebagai beban. Bukankah biaya ini harus sebanding dengan pendapatan bahwa layar tersebut akan membantu menghasilkan ketika pendapatan tersebut diakui? Mempertimbangkan faktor-faktor ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendapatkan keuntungan $162,50 di minggu pertama. Pendapatan Anda kini mencerminkan semua penjualan kaos, bahkan yang belum dibayar, belum dibuat. Selain itu, karena hanya setengah dari t-shirt yang terjual, maka hanya satu biaya pembuatan kaos yang dijual dicatat sebagai beban, termasuk biaya kain sebesar $250, $37,50 untuk biaya percetakan, dan $50 untuk biaya layar, atau bahkan itu mungkin terlalu mahal, presentasinya tinggi jika mengharapkan layar tersebut memproduksi lebih dari 100 kaos. Mengingat keuntungan yang kami akui, ekuitas juga meningkat, menunjukkan bahwa Anda pada akhirnya bisa mengambil lebih dari apa yang Anda investasikan dalam usaha itu. Baik laporan laba rugi, akrual, maupun neraca lebih masuk akal bagi Anda investasi dalam usaha itu daripada pencatatan dalam akuntansi kas. Namun demikian, Anda merasa tidak yakin dengan angka akrualnya. Arus kas kurang konkret dibandingkan arus kas. Artinya arus kas bergantung pada asumsi. Misalnya Anda berasumsi bahwa setiap orang yang membeli t-shirt secara kredit pada akhirnya akan membelinya membayar untuk mereka. Jika beberapa pelanggan tidak membayar, maka laba bersih Anda akan berubah. Asumsi lainnya adalah bahwa kaos yang tidak terjual dalam persediaan masih bernilai biaya. Apa dasar asumsi ini? Jika Anda tidak bisa menjualnya, mungkin nilainya lebih rendah. Namun jika Anda menjualnya harganya masing-masing $10, sedangkan biaya $6,75 per t-shirt, kompromi yang masuk akal. Anda masih ragu tentang keadaan nomor ini, namun secara keseluruhan, meskipun angkanya aktual lebih lunak, angka tersebut lebih masuk akal dibandingkan arus kas. Selanjutnya, kerangka akuntansi akrual. Fitur menarik tentang arus kas adalah kesederhanaan. Arus kas mudah dimengerti dan mudah untuk dihitung. Ada juga sesuatu yang nyata dan pasti arus kas. Tampaknya hal tersebut nyata, bukan diciptaan metode akuntansi. Tetapi
Sayangnya ketika mengukur kapasitas penghasilan kas suatu perusahaan, penggunaan arus kas terbatas, sebagian besar transaksi bisnis dilakukan secara kredit. Lebih lanjut, perusahaan menginvestasikan miliaran dolar dalam persediaan dan aset jangka panjang yang manfaatnya dapat diperoleh dalam beberapa periode mendatang. Dalam skenario ini, akuntansi arus kas tidak peduli seberapa andalnya gagal memberikan gambaran yang relevan mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Akuntansi akrual bertujuan untuk menginformasikan kepada pengguna tentang konsekuensi aktivitas bisnis terhadap arus kas masa depan perusahaan sesegera mungkin dengan tingkat kepastian yang wajar. Hal ini dicapai dengan mengakui pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan terlepas dari apakah arus kas terjadi secara bersamaan atau tidak. Pemisahan pengakuan pendapatan dan beban dari arus kas difasilitasi dengan penyesuaian akrual yang menyesuaikan arus kas masuk dan arus kas keluar untuk menghasilkan pendapatan dan beban. Penyesuaian akrual dicatat setelah asumsi dan estimasi yang masuk akal dibuat, tanpa mengorbankan keadaan informasi akuntansi secara material. Oleh karena itu, penilaian adalah bagian penting dari akuntansi akrual, dan peraturan serta mekanisme kelembagaan ada untuk memastikan keandalan. Bagian selanjutnya dimulai dengan mendefinisikan hubungan yang tepat antara akrual dan arus kas. Kami menunjukkan bahwa akuntansi akrual dan kas berbeda terutama karena perbedaan waktu dalam mengakui konsekuensi arus kas dan aktivitas dan peristiwa bisnis. Kami kemudian menjelaskan proses akrual, pengakuan pendapatan dan beban serta membahas dua jenis akrual jangka pendek dan jangka panjang. Akrual dan arus kas. Untuk mengeksplorasi hubungan antara akrual dan arus kas bagi perusahaan, penting untuk mengenali jenis arus kas alternatif. Arus kas operasi mengacu pada uang tunai dari aktivitas operasi perusahaan yang sedang berlangsung. Arus kas beban ke perusahaan mencerminkan efek tambahan dari investasi dan divestasi aset operasi. Daya tarik arus kas bebas bagi konsep perusahaan adalah bahwa arus kas bebas mewakili kas yang bebas dibayarkan kepada pemegang hutang dan ekuitas. Arus kas bebas ke ekuitas yang telah kita diperkenalkan di bab 1, menambahkan perubahan tingkat utang perusahaan ke arus kas bebas ke perusahaan, dan dengan demikian menghasilkan arus kas yang tersedia bagi pemegang ekuitas. Ketika para ekonomi mengacu pada arus kas, mereka biasanya mengacu pada salah satu definisi arus kas bebas, sebuah konvensi yang kami adopsi dalam buku ini. Intinya, arus kas adalah arus kas bersih, perubahan saldo akun kas, atau perhatian bahwa kas mencakup setara kas untuk semua definisi ini. Didefinisikan secara ketat, akrual adalah jumlah penyesuaian akuntansi yang membuat pendapatan bersih berbeda dari arus kas bersih. Penyesuaian ini mencakup penyesuaian yang mempengaruhi pendapatan ketika tidak ada dampak arus kas, misalnya penjualan kredit, dan penyesuaian yang mengisolasi pengaruh arus kas dari pendapatannya, misalnya pembelian aset. Karena pencatatan ganda akrual mempengaruhi neraca dengan menambah atau mengurangi akun aset atau kewajiban dengan jumlah yang sama, yakni akrual yang menambah atau menurunkan pendapatan juga akan menambah atau menurunkan aset atau menambah liabilitas. Selanjutnya, akuntansi akrual mengurangi masalah waktu dan pencocokan. Perbedaan antara akuntansi akrual dan akuntansi kas terletak pada pengaturan waktu dan pencocokannya. Akurasi akuntansi mengatasi masalah waktu dan pencocokan yang melekat dalam akuntansi kas. Masalah waktu mengacu pada arus kas yang tidak terjadi bersamaan dengan aktivitas bisnis yang menghasilkan arus kas tersebut. Misalnya penjualan terjadi pada kuartal pertama, namun uang tunai dari penjualan tersebut diterima pada kuartal kedua. Masa pencocokan mengacu pada arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi dari suatu aktivitas bisnis namun tidak sesuai waktunya satu sama lain, seperti biaya yang diterima dan konsultasi yang tidak dikaitkan dengan upah yang dibayarkan kepada konsultan yang mengerjakan proyek.
Masalah pengaturan waktu dan pencocokan dengan arus kas muncul setidaknya karena dua alasan. Yang pertama, perekonomian kredit kita seringkali mengharuskan transaksi tidak melibatkan transfer uang tunai secara langsung. Transaksi kredit mengurangi kemampuan arus kas untuk melacak aktivitas bisnis secara tepat waktu. Kedua, biaya seringkali timbul sebelum manfaatnya dapat direalisasikan, terutama bila biaya melibatkan investasi pada pabrik dan peralatan. Oleh karena itu, pengukuran biaya ketika arus kas keluar seringkali gagal mencerminkan kondisi dan kinerja keuangan. Perhatikan bahwa sepanjang umur perusahaan arus kas dan pendapatan akrual adalah sama. Hal ini karena setelah semua aktivitas bisnis selesai, masalah waktu dan pencocokan terselesaikan. Namun seperti yang pernah dikatakan oleh ekonomi John Mayer Keynes, dalam jangka panjang kita semua akan mati. Hal ini dimaksudkan untuk menekankan pentingnya mengukur kondisi dan kinerja keuangan dalam jangka pendek. Biasanya secara berkala sepanjang umur perusahaan. Semakin pendek interval ini, semakin jelas keterbatasan akuntansi arus kas. Selanjutnya ada proses akrual, pengakuan pendapatan dan pencocokan biaya. Akuntansi akrual terdiri dari dua prinsip dasar pengakuan pendapatan dan pencocokan biaya yang memandu perusahaan tentang kapan harus mengakui pendapatan beban. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui pada saat diperoleh dan telah terrealisasi atau dapat direalisasikan. Pendapatan diperoleh ketika perusahaan mengirimkan produk atau jasanya, artinya perusahaan telah menjalankan bagian dalam kesepakatan tersebut. Yang kedua, pencocokan biaya. Akuntansi akrual menyatakan bahwa pengeluaran dicocokkan dengan pendapatan terkait. Proses pencocokan ini berbeda untuk dua jenis pengeluaran utama. Beban yang timbul dalam produksi suatu produk atau jasa disebut juga biaya produk atau diakui pada saat produk atau jasa diserahkan. Selanjutnya, akrual jangka pendek dan jangka panjang. Akrual jangka pendek mengacu pada perbedaan waktu jangka pendek antara pendapatan dan arus kas. Akrual ini menghasilkan item modal kerja di neraca atau aset lancar dan kewajiban lancar. Dan disebut juga kerja akrual modal. Akrual jangka pendek timbul terutama dari persediaan dan transaksi kredit yang menimbulkan semua jenis piutang dan hutang seperti debitur, usaha dan kreditor. Biaya dibayar di muka dan uang muka yang diterima. Akrual jangka panjang timbul dari kapitalisasi. Kapitalisasi aset adalah proses penangguhan biaya yang terjadi saat ini. Periode yang memanfaatkan diharapkan pada periode mendatang. Proses ini menghasilkan jangka panjang aset seperti pabrik, mesin, dan goodwill. Biaya aset ini dialokasikan periode manfaatnya dan merupakan bagian besar dari akrual jangka panjang. Kami menyajikan lebih lanjut pembahasan di bab 4. Akuntansi untuk akrual jangka panjang lebih kompleks dan subjektif dibandingkan akuntansi untuk akrual jangka pendek atau dengan kemungkinan pengecualian persediaan. Implikasi arus kas dan akrual jangka pendek lebih langsung dan mudah ditentukan. Oleh karena itu, penelitian analisis menemukan akrual jangka pendek lebih berguna dalam penilaian perusahaan. Selanjutnya, relevansi dan keterbatasan akuntansi akrual. Bagian ini memberikan penilaian kritis terhadap dampak akuntansi akrual terhadap keuangan pernyataan. Kami kemudian membahas kekuatan dan kelemahan konseptual dan empiris akuntansi akrual relatif terhadap akuntansi kas untuk mengukur kinerja dan memprediksi arus kas masa depan. Yang kedua, relevansi konseptual akuntansi akrual. Keunggulan konseptual akrual akuntansi atas arus kas muncul karena laporan laba rugi berbasis akrual dan neraca lebih relevan untuk mengukur masa kini dan masa depan perusahaan. Kapasitas menghasilkan uang. Akrual jangka pendek dan jangka panjang sama-sama penting relevansinya pendapatan versus arus kas seperti yang dijelaskan di sini. Yang ketiga, relevansi akrual jangka pendek. Akrual jangka pendek meningkatkan relevansi akuntansi dengan membantu mencatat pendapatan saat
diperoleh dan pengeluaran saat terjadi aktual ini menghasilkan angka pendapatan yang lebih mencerminkan profitabilitas dan juga menciptakan aset lancar dan kewajiban lancar yang memberikan informasi berguna tentang kondisi keuangan. Selanjutnya, referensi aktual jangka panjang. Untuk melihat impor aktual jangka panjang, perhatikan bahwa arus kas bebas ke perusahaan dihitung dengan mengurangkan investasi jangka panjang aset operasi dari arus kas operasi. Investasi semacam itu menimbulkan masalah secara cuma-cuma arus kas. Pertama, investasi ini biasanya berukuran besar dan jarang terjadi. Hal ini mengurangi volatilitas arus kas bebas. Kedua, arus kas bebas memperlakukan pertumbuhan modal dan pergantian modal secara sinonim. Investasi dalam proyek-proyek baru sering kali menjadi pertanda baik bagi perusahaan dan pasar biasanya bereaksi positif terhadap belanja modal tersebut. Namun semua belanja modal mengurangi arus kas bebas. Akuntansi aktual mengatasi keterbatasan arus kas bebas ini dengan memanfaatkan investasi pada aset jangka panjang dan mengalokasikan biayanya selama masa manfaat di masa depan. Proses kapitalisasi dan alokasi ini meningkatkan relevansinya pendapatan keuangannya dengan mengurangi volatilitasnya dan dengan menyesuaikan biaya investasi jangka panjang dengan manfaatnya. Keunggulan aktual dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai suatu perusahaan kinerja dan kondisi keuangan, serta untuk memprediksi arus kas di masa depan dijelaskan pada kinerja keuangan dan memprediksi arus kas masa depan. Next slide. Relevansi empiris akuntansi aktual. Kritik terhadap akuntansi aktual mengancamnya keandalan yang lebih rendah dan lebih memilih arus kas yang dapat diandalkan. Pendukung menegaskan relevansinya tambahan dari akuntansi aktual mengkompensasi keandalan yang lebih rendah. Mereka juga menunjukkan pada kelembagaan mekanisme seperti GAAP dan audit yang memastikan setidaknya jumlah minimum dapat diterima keadaannya. Untuk melihat apakah akuntansi aktual berfungsi, mari kita periksa beberapa baik akuntansi aktual, pendapatan, dan arus kas mengukur kinerja keuangan perusahaan. Untuk menunjukkan harga saham per saham yang disesuaikan secara split, laba bersih dan arus kas bebas, angka untuk kedua perusahaan selama periode 10 tahun 1989 sampai 1998, Walmart dan Kmart menyajikan kontras yang menarik untuk periode ini. Walmart adalah perusahaan yang sedang berkembang melihat kapasitas pasarnya tumbuh 5 kali lipat pada periode ini. Kmart bisa dibilang sedang mengalami penurunan dan telah mengalami penurunan kapitalisasi pasar sebesar 60% dari tahun 1994 hingga 1998. Sejak tahun 1994, Kmart telah berjuang untuk merestrukturisasi dan memfokuskan bisnisnya, terutama melalui divestasi divisi yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, di slide selanjutnya, di sini kita melihat ukuran R kuadrat yang mencerminkan kemampuan ukuran kinerja dalam menjelaskan harga saham. Perhatikan bahwa keduanya pendapatan ukuran NI dan NIBX lebih baik daripada arus kas operasi atau OCV atau kas bebas flow yaitu VCV. Dalam menjelaskan harga saham, juga arus kas bersih atau perubahan saldo kas adalah sepenuhnya tidak informatif. Perbedaan utama antara akuntansi aktual dan akuntansi arus kas ada ketepatan waktu dalam mengenali aktivitas bisnis. Pendapatan aktual mengakui dampak yang lebih besar kegiatan usaha secara lebih tepat waktu. Sebagai buktinya, mari kita lihat hubungan antara return saham laba bersih dan arus kas operasi pada waktu yang berbeda. Gambar ini menunjukkan bukti kemampuan laba bersih dan arus kas operasi untuk menjelaskan return saham selama triwulan, tahunan, dan cakrawala 4 tahun. Laba bersih mendominasi arus kas operasi di semua bidang, meskipun ketepatan waktu laba bersih kurang mengesankan.
pembayaran untuk jangka waktu yang lebih pendek, keunggulannya melebihi laba bersih arus kas. Operasi tetap terjaga kemampuan arus kas. Operasi untuk menjelaskan return saham dan jangka pendek triwulan dan tahunan sangat buruk. Bukti ini mendukung anggapan bahwa pendapatan akrual mencerminkan dapat aktivitas bisnis secara lebih tepat waktu cara daripada arus kas. Analisis implikasi akuntansi akrual. Akuntansi akrual sudah mendarah daging dalam bisnis modern. Wall Street berfokus pada akrual pendapatan, bukan arus kas. Kita tahu bahwa akuntansi akrual lebih unggul daripada akuntansi kas dalam mengukur kinerja dan kondisi keuangan, dan dalam memperkirakan arus kas masa depan. Namun akuntansi akrual memiliki keterbatasan konsekuensinya. Apakah angka akuntansi akrual harus selalu digunakan dalam analisis dan penilaian bisnis, atau terkadang harus digunakan ditinggalkan demi arus kas keras? Jika akuntansi akrual digunakan, bagaimana cara menanganinya dan dengan keterbatasannya? Apa peran arus kas dalam dunia akuntansi akrual? Bagi ini memberikan beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Kita mulai dengan mitos dan kebenaran akuntansi akrual dan kas. Kemudian kita bahas peran akrual dan arus kas dalam analisis laporan keuangan. Mitos dan kebenaran tentang akrual dan uang tunai mengalir ada beberapa pernyataan mengenai arus kas dan arus kas, baik positif maupun negatif. Penting bagi seorang analisis untuk mengetahui pernyataan mana yang benar dan mana yang tidak. Akrual dan arus kas mitos. Ada beberapa mitos dan kesalahpahaman tentangnya akuntansi akrual, pendapatan, dan arus kas. Mitos karena nilai perusahaan bergantung pada arus kas masa depan. Hanya arus kas saat ini yang bergantung pada arus kas masa depan relevan untuk penilaian, sekalipun kita menerima bahwa nilai perusahaan hanya bergantung pada masa depan. Untuk next, selanjutnya akrual dan arus kas kebenaran. Kebenarannya itu akuntansi akrual atau pendapatan lebih relevan dibandingkan arus kas. Baik secara konseptual maupun praktis, pendapatan akrual lebih relevan dibandingkan arus kas dalam mengatur kondisi dan kinerja keuangan serta dalam penilaian. Perhatikan bahwa pernyataan ini tidak menentang relevansi arus kas di masa depan. Sebaliknya, laporan ini menunjukkan bahwa arus kas saat ini kurang relevan dibandingkan pendapatan saat ini. Faktanya, arus kas lebih dapat diandalkan dibandingkan akrual. Pernyataan ini benar dan menunjukkan bahwa arus kas dapat dan memang memainkan peran penting yang saling melengkapi dengan akrual. Namun pernyataan ekstrim seperti arus kas tidak dapat dimanipulasi tidaklah benar. Saat menganalisis arus kas, kita juga harus ingat bahwa arus kas lebih fluktuatif dibandingkan pendapatan. Next slide. Haruskah kita meninggalkan akrual demi arus kas? Beberapa menganjurkan untuk meninggalkan model penilaian berdasarkan pendapatan akrual dan memilih A, model arus kas. Seringkali yang mendasari posisi ini adalah sikap akuntansi yang akrual, tidak ilmiah dan tidak relevan. Uang tunai seperti kata mereka adalah raja, namun ini sikap ekstremisme. Kita tahu akuntansi akrual tidak sempurna dan peraturan yang sewenang-wenang. Kesalahan estimasi dan manajemen laba mendistorsi kegunaannya. Kita juga mengenal akuntansi akrual lebih baik daripada arus kas dalam banyak hal. Secara konseptual lebih unggul dan berfungsi secara praktis. Konsekuensinya mengabaikan akuntansi akrual karena keterbatasannya dan hanya berfokus pada arus kas, berarti membuang-buang waktu saja. Ada sejumlah besar informasi berharga dalam akuntansi akrual. Selanjutnya ada konsep pendapatan. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan akuntansi akrual dan keunggulannya dibandingkan akuntansi berbasis kas. Pentingnya akuntansi akrual adalah konsep pendapatan dan perbedaannya arus kas. Pendapatan juga disebut sebagai pendapatan atau keuntungan. Diringkas, dalam bentuk finansial istilahnya, dampak bersih dari operasi bisnis selama periode waktu tertentu. Itu yang paling banyak sepotong informasi perusahaan yang diminta oleh pasar keuangan. Menentukan dan menjelaskan pendapatan suatu usaha pada suatu periode merupakan tujuan utama laporan laba rugi. Secara konseptual, pendapatan dimaksud untuk memberikan ukuran perubahan kekayaan pemegang saham selama satu periode dan perkiraan profitabilitas bisnis saat ini, yaitu sejauh mana bisnis mampu menutupi biaya operasinya dan memperoleh keuntungan bagi para pemegang sahamnya. Memahami peran ganda pendapatan yang untuk dianalisis. Di dalam khususnya, peran pendapatan yang terakhir yaitu indikator profitabilitas perusahaan.
sangat penting bagi seorang analis karena membantu dalam memperkirakan potensi pendapatan di masa depan dari perusahaan bisnis yang bisa dibilang merupakan salah satu tugas terpenting dalam analisis bisnis. Pendapatan akuntansi atau dilaporkan berbeda dengan pendapatan ekonomi. Hal ini dikarenakan akuntan menggunakan kriteria berbeda untuk menentukan pendapatan. Untuk mengilustrasikan hal ini, pertimbangkan sebuah perusahaan dengan uang tunai $100.000. Perusahaan ini menggunakan $100.000 untuk membeli minimum kondominium yang disewakan seharga $12.000 per tahun. Pada akhir tahun pertama, perusahaan masih memiliki kondominium tersebut yang bernilai $125.000. Mari kita mulai beranalisis. Kita dengan menentukan berbagai ukuran arus kas. Arus kas bebas tahun ini adalah $88.000. Sedangkan arus kas operasi adalah $12.000. Apakah salah satu dari ukuran ini menunjukkan berapa banyak pendapatan pemegang saham selama periode tersebut? Tidak, untuk itu kita perlu menentukan pendapatan. Next. Pada konsep ekonomi pendapatan ekonomi, pendapatan ekonomi biasanya ditentukan sebagai arus kas selama suatu periode ditambah perubahan nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan. Biasanya diwakili oleh perusahaan nilai pasar aset bersih bisnis. Berdasarkan definisi ini, pendapatan mencakup komponen yang direalisasi atau arus kas dan yang belum direalisasi, keuntungan atau kerugian. Konsep pendapatan ini mirip dengan cara kita mengukur keuntungan suatu sekuritas atau portofolio sekuritas, yaitu pengembalian mencakup dividen dan apresiasi modal. Pendapatan ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang saham. Dengan demikian, pendapatan ekonomi berguna ketika tujuan analisisnya adalah menentukan keuntungan pasti bagi pemegang saham pada periode tersebut dalam arti tertentu. Pendapatan ekonomi adalah indikator utama kinerja perusahaan, mengukur dampak keuangan dari semua peristiwa pada periode tersebut secara komprehensif. Namun, karena sifatnya yang komprehensif, pendapatan ekonomi mencakup komponen berulang dan tidak berulang, sehingga ketika berguna meramalkan potensi pendapatan di masa depan. Yang dimana ada penghasilan permanen, yang bernama pendapatan permanen, juga disebut pendapatan berkelanjutan atau pendapatan berulang, adalah pendapatan rata-rata stabil yang diharapkan diperoleh suatu bisnis sepanjang umurnya, mengingat kondisi saat ini. Kondisi bisnisnya, pendapatan permanen mencerminkan fokus pada jangka panjang. Lalu ada pendapatan operasional. Konsep alternatif adalah pendapatan operasional yang mengacu pada pendapatan yang timbul dari aktivitas operasi suatu perusahaan. Buku teks keuangan sering merujuk pada pendapatan ini diukur sebagai laba operasi bersih setelah pajak NOPAT. Fitur utama dari pendapatan operasional adalah tidak termasuk semua pengeluaran atau pendapatan yang timbul dari aktivitas pendanaan bisnis, yaitu fungsi perbendaharaan seperti beban bunga dan pendapatan investasi yang secara kolektif disebut pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional merupakan konsep yang penting dalam penilaian. Pentingnya muncul dari tujuan keuangan perusahaan untuk memisahkan aktivitas operasi bisnis dari aktivitas pendanaan atau pembendaharaan. Secara konseptual, pendapatan operasional merupakan konsep yang sangat berbeda dengan pendapatan permanen. Pendapatan operasional dapat mencakup komponen tidak berulang tertentu seperti restrukturisasi biaya, sedangkan komponen berulang seperti beban bunga tidak termasuk dalam pendapatan operasional. Pada konsep akuntansi pendapatan, pendapatan akuntansi atau pendapatan yang dilaporkan didasarkan pada konsep perhitungan akrual. Sedangkan pendapatan akuntansi yang memang mencerminkan aspek pendapatan ekonomi dan pendapatan permanen. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengukur kedua konsep pendapatan tersebut. Selain itu, akuntansi pendapatan mengalami masalah pengukuran yang mengurangi kemampuannya untuk mencerminkan realitas ekonomi. Konsekuensinya, tugas utama dalam analisis laporan keuangan adalah penyesuaian akuntansi pendapatan agar lebih mencerminkan konsep pendapatan ekonomi alternatif. Bagian ini menjelaskan proses di mana akuntan menentukan pendapatan, kemudian dibahas implikasi analisis termasuk pendekatan konseptual untuk penyelesaian pendapatan untuk analisis tujuan. Selanjutnya ada akuntansi versus pendapatan ekonomi. Secara konseptual, akuntansi akrual mengubah arus kas menjadi ukuran pendapatan.
Mengingat bahwa pendapatan ekonomi berbeda dari arus kas, karena tidak hanya mencakup kas saat ini, arus kas tetapi juga perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Demikian pula, ingatlah bahwa akuntansi akrual berupaya memperoleh ukuran pendapatan yang tidak hanya mempertimbangkan arus kas tetapi juga implikasi arus kas masa depan dari transaksi saat ini. Misalnya, akuntansi akrual mengakui arus kas masa depan dari penjualan kredit dengan melaporkan pendapatan pada saat penjualan selesai dan sebelum uang tunai diterima. Oleh karena itu, dalam beberapa hal ada beberapa kesamaan antara ukuran akuntansi pendapatan dan pendapatan ekonomi. Beberapa alasan mengapa pendapatan akuntansi berbeda dengan pendapatan ekonomi. Yang pertama meliputi dari konsep pendapatan alternatif. Konsep pendapatan ekonomi sangat berbeda dengan konsep pendapatan permanen. Penentuan standar akuntansi dihadapi dengan dilema yang melibatkan konsep mana yang harus ditekankan. Sementara masalah ini sebagian diselesaikan dengan melaporkan ukuran pendapatan alternatif. Dilema ini terkadang mengakibatkan ketidakkonsistenan pengukuran pendapatan akuntansi. Beberapa standar, misalnya PSAK 87 tentang pensiun, mengadopsi konsep pendapatan permanen. Sedangkan standar lainnya, misalnya PSAK 115 tentang surat berharga, mengadopsi konsep pendapatan ekonomi. Yang kedua, ada biaya historis. Dasar biaya historis dalam pengukuran pendapatan menimbulkan perbedaan antara pendapatan akuntansi dan ekonomi. Penggunaan bisnis histori mempengaruhi pendapatan dalam dua cara. Yang pertama ada biaya penjualan saat ini tidak tercermin dalam pendapatan laporan, seperti berdasarkan metode persediaan FIFO, dan dua, ketentuan yang belum direalisasi dan kerugian tidak diakui. Lalu ada dasar transaksi. Pendapatan akuntansi biasanya mencerminkan dampak transaksi. Dampak ekonomi yang tidak disertai dengan transaksi wajar seringkali tidak terjadi dipertimbangkan. Yang keempat ada konservatisme yang menghasilkan pengakuan terhadap peristiwa yang menurunkan pendapatan secara langsung, meskipun tidak ada transaksi yang mendukungnya, misalkan inventaris tulisan. Lalu yang terakhir ada manajemen laba, yang menyebabkan distorsi dalam akuntansi pendapatan yang tidak ada hubungannya dengan realitas ekonomi. Namun, salah satu bentuk pendapatan manajemen, peralatan laba dalam kondisi tertentu, dapat meningkatkan kemampuan akuntansi pendapatan untuk mencerminkan pendapatan permanen. Seperti disebutkan sebelumnya, standar akuntansi beralih dari biaya historis dan dasar transaksi menuju model akuntansi nilai wajar. Nilai permanen, sementara, dan komponen yang tidak relevan. Kami mencatat bahwa pendapatan akuntansi berupaya untuk menangkap elemen pendapatan permanen dan pendapatan ekonomi. Namun, dengan kesalahan pengukuran. Oleh karena itu, hal ini berguna untuk memandang pendapatan akuntansi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada komponen permanen. Komponen pendapatan akuntansi yang permanen atau berulang diperkirakan akan bertahan tanpa batas waktu. Ia memiliki karakteristik yang identik dengan konsep ekonomi pendapatan permanen. Untuk kelangsungan hidup, setiap dolar komponen permanen sama dengan $1 nilai perusahaan, di mana 1 per R dolar, di mana R adalah biaya modal. Yang kedua ada komponen sementara. Komponen sementara atau tidak berulang dalam perhitungan pendapatan tidak diharapkan terjadi kembali. Ini merupakan peristiwa yang terjadi satu kali saja. Ini memiliki efek dolar demi dolar terhadap nilai perusahaan. Lalu yang ketiga ada nilai komponen yang tidak relevan. Nilai komponen yang tidak relevan tidak mempunyai nilai ekonomis konten. Itu adalah distorsi akuntansi. Mereka muncul dari ketidaksempurnaan dalam diri kita akuntansi. Komponen yang tidak relevan tidak berpengaruh sama sekali terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada implikasi analisis. Menyesuaikan pendapatan akuntansi merupakan tugas penting dalam analisis keuangan. Sebelum membuat penyesuaian apapun, perlu untuk menentukan tujuan analisis. Secara khusus, penting untuk menentukan apakah tujuannya adalah menentukan pendapatan ekonomi atau pendapatan permanen perusahaan. Penentuan ini penting karena pendapatan ekonomi dan pendapatan permanen berbeda dalam sifat dan tujuannya. Dan oleh karena itu, penyesuaian yang diperlukan untuk menentukan setiap ukuran dapat berbeda secara substansial. Kami berdiskusi secara singkat beberapa masalah konseptual yang berkaitan dengan penyesuaian pendapatan di bagian ini. Penghasilan permanen penyesuaian. Telah kita ketahui bahwa menentukan pendapatan permanen suatu perusahaan adalah pencarian utama dalam analisis.
Untuk tujuan ini, seorang analis perlu menentukan terlebih dahulu komponen permanen atau berulang dari pendapatan akuntansi periode berjalan dengan mengidentifikasi dan mengecualikan secara tepat atau menghaluskan komponen-komponen sementara pendapatan akuntansi. Misalnya, seorang analis mungkin mengecualikan keuntungan penjualan segmen bisnis utama ketika menentukan komponen pendapatan permanen. Disesuaikan seperti itu, pendapatan sering disebut sebagai pendapatan inti atau oleh analis yang berpraktik. Menentukan laba inti periode berjalan berguna untuk menafsirkan rasio P per E perusahaan. Itu juga berguna untuk teknik penilaian menggunakan kelipatan pendapatan. Selanjutnya, menentukan inti pendapatan juga berguna ketika memperkirakan pendapatan atau arus kas dengan menggunakan arti titik awal untuk pelaksanaan peramalan dan dalam membantu memperoleh asumsi-asumsi yang digunakan peramalan. Namun, kami mengingatkan bahwa pendapatan inti periode saat ini tidak selalu bagus perkiraan pendapatan permanen perusahaan. Yang pertama itu ada penyesuaian untuk pendapatan ekonomi. Untuk penyesuaian pendapatan akuntansi, untuk menentukan pendapatan ekonomi, kita perlu mengadopsi suatu pendekatan inklusi di mana kami memasukkan semua komponen pendapatan, baik yang berulang maupun yang berulang tidak berulang. Salah satu cara untuk melihat pendapatan ekonomi adalah perubahan bersih saham pemegang saham. Lalu ada penyesuaian untuk pendapatan operasional. Saat menentukan laba operasional, analis yang berpraktik seringkali memulai dengan inti pendapatan yang tidak termasuk komponen pendapatan non-operasional seperti beban bunga. Namun, seperti yang kami catat sebelumnya, laba operasional mencakup seluruh pendapatan dan beban komponen yang berkaitan dengan operasi bisnis perusahaan, terlepas dari apakah atau tidak mereka berulang atau tidak berulang. Selanjutnya, ada akuntansi nilai wajar. Selama dari 400 tahun, akuntansi keuangan terutama didasarkan pada sejarah model biaya. Berdasarkan model biaya historis, nilai aset dan liabilitas ditentukan dasar harga yang diperoleh dari transaksi sebenarnya yang terjadi di masa lalu. Untuk misalnya, nilai tanah yang dilaporkan di neraca didasarkan pada harga di mana barang tersebut pertama kali dibeli. Dan nilai persediaan barang jadi yang dilaporkan biasanya ditentukan oleh harga pokok produksi berdasarkan harga aktual yang dibayarkan untuk bahan baku tersebut. Digunakan pendapatan ditentukan terutama dengan mengakui pendapatan yang diperoleh dan direalisasi selama periode berjalan dan mencocokkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Beberapa penyimpanan dari biaya historis diperbolehkan terutama atas dasar konservatif. Misalnya, persediaan dinilai menggunakan aturan biaya atau nilai pasar yang lebih rendah LORCOM. Selanjutnya, memahami akuntansi nilai wajar. Untuk memahami cara kerja akuntansi nilai wajar dan kaitannya dengan model akuntansi biaya historis tradisional, kita kembali ke contoh pada perusahaan real estate. Disajikan pada bagian sebelumnya dengan beberapa modifikasi kecil, secara khusus, sebuah perusahaan memulai tahun 1 mengumpulkan $100.000 tunai, $50.000 dari penerbitan ekuitas, dan $50.000 dari penggugat, obligasi 6% pada nilai nominal. Perusahaan ini menggunakan $100.000 yang terkumpul untuk membeli kondominium pada hari itu, yang disewakan seharga $12.000 per tahun. Pada akhir tahun 1, perusahaan masih memiliki kondominium yang bernilai $125.000, juga nilai pasar obligasi telah turun menjadi $48.000. Sekarang, asumsikan juga bahwa selama tahun kedua, perusahaan memperoleh pendapatan sewa sebesar $12.500. Kondominium bernilai $110.000 pada akhir tahun dan nilai pasar sebesar $12.500. Obligasi telah meningkat menjadi $50.500. Asumsikan masa manfaat kondominium adalah 50 tahun dan seterusnya nilai sisa adalah $75.000. Pada akhir periode tersebut, asumsikan juga bahwa pendapatan sewa atau bunga obligasi diterima atau dibayar secara tunai pada hari terakhir tahun tersebut. Pada gambar 2.8, menyajikan neraca dan laporan laba rugi untuk contoh ini berdasarkan biaya historis dan model akuntansi nilai wajar. Yang jelas, keseimbangan lembaran di bawah kedua model identik pada awal tahun pertama. Kedua model dimulai menyimpang setelah itu. Pada akhir tahun 1,
Model biaya historis menilai kondominium tersebut $99.500, sama dengan harga pembeliannya yaitu $100.000 dikurangi akumulasi penyusutan $500. Sebaliknya, model nilai wajar menilai kondominium sebesar nilai pasarnya pada akhir tahun 1, yaitu nilai wajarnya sebesar $125.000. Saldo kas pada akhir tahun 1 adalah $9.000, yang sama dengan pendapatan sewa yang diterima yaitu $12.000, dikurangi bunga yang dibayarkan obligasi $3.000. Kedua model melaporkan jumlah saldo kas yang sama. Beralih ke sisi kewajiban dalam neraca, kami mencatat bahwa model biaya historis terus berlanjut untuk melaporkan obligasi pada harga penerbitan $50.000. Sedangkan akuntansi nilai wajar model menilai obligasi pada nilai pasar saat ini sebesar $48.000. Kita selanjutnya beralih ke laporan laba rugi. Pendapatan sewa yaitu $12.000 dan bunga beban $3.000 diakui dengan cara yang sama berdasarkan dua model alternatif. Selain itu, model biaya histori mengakui penyusutan sebesar $500, menghasilkan pendapatan selama 1 tahun sebesar $8.500. Model nilai wajar tidak mengakui depresiasi. Sebaliknya, model ini mengakui adanya keuntungan yang belum direalisasi sebesar $25.000 yang harus dicatat. Apresiasi nilai kondominium sepanjang tahun. Selain itu, model nilai wajar juga mengakui keuntungan yang belum direalisasi sebesar $2.000. Selanjutnya, membandingkan sejarah biaya dan adil nilai model. Contoh kami menunjukkan bagaimana neraca dan laporan laba rugi berkembang seiring waktu berdasarkan biaya historis dan model nilai wajar. Kami melihat jumlahnya cukup besar perbedaan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan model ini. Apa yang menyebabkan hal-hal tersebut perbedaan? Apa logika yang mendasari kedua model akuntansi ini? Kami sebutkan di sini beberapa perbedaan mendasar antara kedua model dengan tujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama itu ada transaksi versus penilaian saat ini. Dalam akuntansi biaya historis, aset dan nilai liabilitas sangat ditentukan oleh transaksi aktual suatu badan usaha di masa lalu. Penilaiannya tidak perlu mencerminkan keadaan ekonomi saat ini. Sebaliknya, berdasarkan model nilai wajar, jumlah aset atau liabilitas ditentukan oleh nilai terkini dengan menggunakan asumsi pasar. Penilaian tidak perlu didasarkan pada sebuah transaksi sebenarnya. Lalu yang kedua ada berbasis biaya versus pasar. Penilaian biaya historis terutama ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan oleh bisnis. Sedangkan berdasarkan model nilai wajar penilaian pasar atau asumsi berbasis pasar, misalnya barang jadi dalam persediaan berdasarkan model biaya historis terutama akan mencerminkan biaya produksi barang tersebut. Sedangkan berdasarkan model nilai wajar akan mencerminkan harga jual bersihnya, yaitu adalah nilai yang bersedia dibayar pasar untuk barang tersebut. Lalu yang terakhir ada pendekatan pendapatan alternatif. Berdasarkan model biaya historis, pendapatan ditentukan dengan mencocokkan biaya dengan pendapatan yang diakui, yang harus direalisasi dan diperoleh. Pertimbangan dalam mengukur nilai wajar mendefinisikan adil nilai. Sebelum memberikan definisi formal tentang nilai wajar, mari kita coba memahami secara intuitif arti istilah ini. Secara garis besar, nilai wajar berarti nilai pasar. Terminologi adil nilai diciptakan bukan hanya menggunakan nilai pasar, karena meskipun merupakan nilai pasar, tidak ada untuk suatu aset atau liabilitas yang harga pasarnya dapat dengan mudah ditentukan. Hierarki masukan. Perhatikan bahwa nilai wajar dapat diestimasi untuk aset atau liabilitas, bahkan ketika aset tersebut masih aktif, tidak ada pasar yang dapat menentukan harga secara langsung. Jelas nilai wajar perkiraan yang tidak berasal dari harga pasar langsung karena dapat diandalkan. Input yang dapat diobservasi selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan asal harga pasar primer atau sekunder. Hal itu memicu hierarki 3 langkah berikut, yang dimana ada masukan tingkat 1, masukan tingkat 2, dan juga ada masukan tingkat 3. Selanjutnya ada teknik penilaian. Terdapat 3 pendekatan dasar penilaian yang ditentukan. Yang pertama ada pendekatan pasar, yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang ketiga ada pendekatan biaya. Lalu selanjutnya ada informasi analisis. Mencerminkan informasi terkini, kriteria pengukuran yang konsisten, keterbandingan,
tidak ada bias konservatif, lebih berguna untuk menganalisis ekuitas, objektivitas lebih rendah, dan kerentanan terhadap manipulasi. Selanjutnya ada implikasi untuk analisis yang perlu dipertimbangkan saat menganalisis fokus neraca, yaitu menyatakan kembali pendapatan, menganalisis penggunaan input, dan menganalisis kewajiban keuangan. Next. Untuk perkenalan pada analisis akuntansi adalah proses mengevaluasi sejauh mana angka-angka akuntansi suatu perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Analisis akuntansi melibatkan sejumlah tugas berbeda seperti mengevaluasi risiko akuntansi dan kualitas pendapatan perusahaan, memperkirakan kekuatan pendapatan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan agar lebih mencerminkan realitas ekonomi dan membantu dalam analisis keuangan. Lalu ada kebutuhan analisis akuntansi. Kebutuhan akuntansi ini muncul karena dua alasan. Yang pertama, akuntansi akrual membuktikan akuntansi kas dengan mencerminkan aktivitas bisnis secara lebih tepat waktu. Yang kedua, laporan keuangan disusun untuk beragam pengguna dan kebutuhan informasi. Ini berarti informasi akuntansi biasanya memerlukan penyesuaian untuk memenuhi analisis tujuan pengguna tertentu. Next. Kemudian distorsi akuntansi, di mana penyimpangan informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan realitas bisnis yang mendasarinya. Distorsi ini muncul dari sifat akuntansi aktual termasuk standarnya. Standar akuntansi ini terkadang bertanggung jawab atas distorsi. Setidaknya ada 3 sumber distorsi yang dapat diidentifikasikan. Pertama, standar akuntansi. Selain itu, dasar transaksi akuntansi menghasilkan akuntansi goodwill yang tidak konsisten, di mana goodwill yang diberi dicatat sebagai aset, namun goodwill yang dikembangkan secara internal tidak. Lalu ada kesalahan estimasi, yaitu akuntansi akrual memerlukan perkiraan dan perkiraan lain tentang konsekuensi arus kas masa depan. Penggunaan estimasi ini meningkatkan kemampuan angka akuntansi untuk mencerminkan transaksi bisnis secara tepat waktu. Lalu ada keandalan versus relevansi, itu mengorbankan keandalan dan relevansi. Penekanan pada keandalan seringkali menghalangi pengakuan dampak peristiwa dan transaksi bisnis tertentu dalam pelaporan keuangan sampai dapat estimasi secara wajar. Kemudian manajemen pendapatan, di sini manajemen laba mungkin merupakan dampak yang paling meresahkan dari akuntansi akrual. Penggunaan pertimbangan estimasi dalam akuntansi akrual memungkinkan manajer untuk memanfaatkan informasi dan pengalaman orang dalam mereka untuk meningkatkan kegunaan angka akuntansi. Manajer juga mengambil tindakan dengan konsekuensi arus kas, seringkali merugikan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan pendapatan. Misalnya, manajer terkadang menggunakan metode FIFO dalam penilaian persediaan untuk melaporkan pendapatan yang lebih tinggi meskipun penggunaan metode LIFO dapat menghemat pajak hasil. Lalu di sini strategi manajemen laba. Next. Pertama, ada untuk meningkatkan pendapatan, lalu big bet atau a big strategi di sini melibatkan penghapusan sebanyak mungkin dalam satu periode. Lalu ada perataan pendapatan, adalah bentuk manajemen laba yang umum. Dalam strategi ini, manajer menurunkan atau meningkatkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi volatilitasnya. Pendapatan laba mencakup tidak melaporkan sebagian laba pada tahun-tahun baik dalam menciptakan cadangan atau bank laba, dan kemudian laporkan laba tersebut pada tahun-tahun buruk. Next. Motivasi untuk manajemen pendapatan, di sini ada insentif kontrak atau kontrak yang menggunakan nomor akuntansi. Misalnya kontrak kompensasi manajerial seringkali menyatakan bonus berdasarkan pendapatan. Lalu ada pengaruh harga saham dan insentif lainnya. Atau ada beberapa alasan lain untuk mengelola pendapatan. Kadang-kadang dikelola di bawah
ke bawah untuk mengurangi biaya politik dan pengawasan dari lembaga pemerintah seperti regulator anti monopoli dan IRS. Next. Mekanisme dari manajemen pendapatan. Pada bagian ini menjelaskan mekanisme manajemen laba. Area yang menawarkan peluang maksimal untuk manajemen laba mencakup pengakuan pendapatan, penilaian inventaris, estimasi penyisihan, seperti biaya piutang tak tertagih dan pajak tanggungan, dan biaya satu kali seperti restrukturisasi dan penurunan nilai aset. Adanya pergeseran pendapatan merupakan suatu pengelolaan laba dengan cara berpindah dari satu periode ke periode lainnya. Lalu ada manajemen laba klasifikasi, yaitu pendapatan juga dikelola dengan mengklasifikasikan biaya dan pendapatan secara selektif di bagian tertentu dalam laporan laba rugi. Next. Analisis implikasi dari manajemen pendapatan. Karena manajemen laba mendistorsi laporan keuangan, mengidentifikasi dan membuat penyesuaian merupakan tugas penting dalam analisis laporan keuangan, tetap saja meskipun demikian, peningkatan yang dikhawatirkan dalam manajemen laba, namun penyebarannya kurang dari perkiraan. Di sini sebelum menyimpulkan suatu perusahaan sedang mengelola laba, seorang analisis perlu memeriksanya mengikuti insentif untuk manajemen laba, reputasi dan sejarah manajemen, pola yang konsisten, dan peluang manajemen laba. Next. Dalam evaluasi penghasilan kualitas, tentunya memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Banyak analis yang mendefinisikan kualitas laba sebagai tingkat konservatisme yang ditetapkan oleh perusahaan. Perusahaan dengan kualitas laba yang lebih tinggi diharapkan memiliki risiko harga terhadap laba yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan kualitas laba yang lebih rendah. Langkah-langkahnya dalam mengevaluasi yaitu mengidentifikasi dan menilai kebijakan akuntansi utama, evaluasi sejauh mana fleksibilitas akuntansi, dan menentukan strategi pelaporannya. Next. Penyesuaian laporan keuangan, di mana tugas terakhir yang paling penting dalam analisis laporan akuntansi, yaitu membuat penyesuaian yang tepat terhadap laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dan neraca seperti yang telah dibahas sebelumnya. Next. Kualitas laba, di mana kualitas laba mengacu pada relevansi laba dalam mengatur kinerja perusahaan. Faktor penentunya mencakup lingkungan bisnis perusahaan dan pemilihan serta penetapan prinsip akuntansi. Next. Penentu kualitas laba ada 3 faktornya yang biasa diidentifikasikan sebagai penentu kualitas laba, yaitu yang pertama prinsip akuntansi yang menjadi salah satu faktor penentu kualitas laba adalah kebijaksanaan dalam memilih prinsip akuntansi yang diterima. Kebijaksanaan ini bisa bersifat agresif atau konservatif. Yang kedua, ada aplikasi akuntansi, yaitu kebijaksanaan manajemen dalam menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku. Kebijaksanaannya atas jumlah pendapatan melalui penerapan akuntansi, prinsip-prinsip yang menentukan pendapatan dan beban. Lalu yang ketiga ada risiko bisnis, di mana hubungan antara laba dan risiko bisnis. Ini mencakup pengaruh siklus dan kekuatan bisnis lainnya pada tingkat pendapatan, stabilitas sumber, dan variabilitas. Next. Dalam analisis laba rugi terhadap kualitas laba, yang menjadi faktornya adalah pemilihan dan penerapan prinsip akuntansi oleh manajemen. Bagian ini berfokus pada beberapa pengeluaran akuntansi diskresioner yang penting untuk membantu kita menilai kualitas laba. Pengeluaran diskresi adalah pengeluaran yang dapat diubah oleh manajemen antar periode untuk menghemat sumber daya atau mempengaruhi laba yang dilaporkan. Sebagai analisis laporan laba rugi terhadap kualitas laba, 2 contoh pentingnya ada biaya periklanan dan biaya penelitian dan pengembangan. Next. Analisis biaya diskresioner lainnya adalah pengeluaran lain yang bersifat diskresi atau pemasukan. Contohnya biaya pelatihan, penjualan, pengembangan manajerial, serta perbaikan dan pemeliharaan. Next.
Analisis neraca kualitas laba di sini konservatisme dalam aset yang dilaporkan, yaitu relevansi nilai aset yang dilaporkan terkait dengan beberapa pengecualian seperti uang tunai, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan tanah. Dengan pengakuan akhir aset tersebut sebagai beban yang dilaporkan. Lalu konservatisme dalam provinsi dan kewajiban yang dilaporkan, yaitu analisis kita harus waspada untuk kewajiban sampai dengan nilai pasarnya. Next. Faktor eksternal dan kualitas laba yang menjadi faktor lain dalam mempengaruhi kualitas laba adalah regulasi. Di sini ada beberapa pihak, yaitu auditor, yang mengungkapkan pendapat atas kewajaran laporan keuangan menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu ada direktur sebagai anggota dewan direksi suatu perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan menjaga kepentingan pemegang saham. Lalu ada anggota dewan dengan kepedulian terhadap kualitas pendapatan untuk memastikan laba secara akurat mencerminkan return perusahaan dan karakteristik resiko. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.